pengembangan BPRAS ini karena sekarang sudah serba digitalisasi ya Pak. Jadi ke depan ini karena kita mau tidak mau dan harus kalau tidak mau ketinggalan atau terlindas ya. Kita ikut di era digitalisasi dengan tersistem semua Pak Teguh. Ya, jadi semua by sistem supaya ini lebih cepat ya, lebih efektif, lebih efisien, kerjanya juga lebih cepat karena sudah memiliki sistem. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Teguh Argari Bisono dalam kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Semoga kanal ini bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi untuk pemirsa. Kami sedang menyiapkan serangkaian wawancara untuk penerbitan buku Pak Mustafa, yaitu Memotret Indonesia dari Kudus, dengan judul Khas Gus Jikan, yaitu bagus akhlaknya, rajin mengaji, dan pandai berdagang. Saat ini saya Teguh Argari Bisono telah bersama Bu Dewi Puji Astuti-Ningsih, Dirut PT BPR Agung Sejahtera. Apa kabar Bu Dewi? Selamat siang Pak Teguh, alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Sibuk sekali ya siang ini dari survei di Jatisari. Iya Pak Teguh. Bisa diceritakan pengalaman pendidikan Ibu sampai akhirnya merintis karir di BPR Agung Sejahtera. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Teguh. Saya dulu menempuh pendidikan dari SD. Saya kebetulan dilahirkan di Semarang, asli kota Semarang. Dulu saya sekolah di SD negeri, SD KIP Karangayu. Terus tahun 1994 saya lulus. Saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Semarang. Itu sampai dengan tahun 2000 saya lulus, kemudian lanjut ke sekolah menengah atas tahun 2000 di SMA Negeri 1 Semarang di Menteri Suparno. Kemudian tahun 2003 ya saya lulus, terus saya melanjutkan kuliah di Politeknik Negeri Semarang. Waktu itu saya ngambil jurusan elektro dan telekomunikasi karena saya senangnya ilmu pasti waktu itu ya. Jadi ngambil yang teknik. Untuk pendidikan itu Pak Teguh, saya setelah itu saya bekerja di perbankan karena di perbankan di BPR ya. Terus saya merasa ini butuh untuk belajar lagi terutama di bidang akuntansi supaya lebih paham atau sesuai dengan pekerjaan saya saat itu. Saya lanjut di Universitas Untak, itu ngambil jurusan ekonomi akuntansi. Demikian Pak Teguh untuk riwayat pendidikan dari saya. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun.
Bang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dan kalau karir awal di BPR di mana Bu? Langsung setelah lulus di... Iya, saya setelah lulus sekolah jurusan teknik ya Pak. Tapi saya melenceng. Tidak waktu itu karena pekerjaan yang berhubungan dengan teknik itu waktu itu di luar kota Semarang semua Pak. Di Jabodetabek ya kebanyakan, karena saya perempuan. Saya memilih untuk mencari pekerjaan di area Semarang. Jadi waktu itu memang tidak sesuai jalurnya Pak Teguh. Jadi saya jurusan teknik, waktu itu masuk di perbankan di BPR. Awal masuk saya masih menjadi awal masuk AO Pak, AO Lending. Account Officer Lending. Ya dari situ terus ada mutasi-mutasi sampai dengan bagian operasional ya, mulai dari CS, admin kredit, diskol, terus funding, terus sampai saya tahun 2015 ikut sertifikasi untuk direksi, sertifikasi direktur di Unisbank waktu itu tempatnya. Jadi saya karena bekerja jadi ambilnya yang weekend, Sabtu Minggu itu. Nah, lulus dari sertifikasi direktur, saya melamar di BPR di daerah Pati. Waktu itu bukan direktur sih, tapi saya melamarnya di komisaris. Karena waktu itu direktur masih boleh untuk melamar di komisaris, bukan hanya di direktur saja. Itu Pak. Jadi awal mula masuk dari kuliah saya memang sudah terjun di BPR sampai dengan ikut sertifikasi dan menjadi pengurus BPR. Kemudian akhirnya dengan BPR AS ini apa alasannya? Karena saya asli Semarang, waktu itu saya kebetulan sekali dapatnya memang di luar kota terus Pak, di Pati. Terus setelah itu saya di komisaris, saya melamar sebagai dirut, direktur utama waktu itu di BPR Pati. Kemudian setelah dari Pati saya hijrah ke Solo. Di Solo itu saya juga sebagai direktur, dan akhirnya ada kesempatan di BPR Agung Sejahtera ini membuka lamaran untuk direktur. Nah, karena saya asli orang Semarang, saya pengen kembali membangun kota Semarang, Pak. Jadi saya langsung waktu itu begitu ada info, saya melamar di BPR Agung Sejahtera ini, ketemu dengan pemilik Pak Mustafa. Iya, terus saya bisa bergabung di BPR Agung Sejahtera ini. Dan BPR AS termasuk berkembang cukup sehat dan cepat ya. Apa kiat dan resepnya? Saya awal bergabung itu di 4 Maret 2019. Saat awal masuk itu aset di BPR AS itu masih 47M. 47M dengan KYD atau kreditnya di 30M. Terus posisi saat ini per Mei, paling tutup buku Pak, kita di Mei 2022 ini kita sudah asetnya di 190M dan kredit yang diberikan di angka 149M. Ini perkembangannya memang luar biasa cepat sekali Pak, dari 2019 sampai dengan 2022. Tentunya ini ada kiat-kiat Pak. Ya, jadi
yang paling utama itu memang dari pengurus dulu, dari kekompakan dari internal dulu, Pak. Jadi kita di sini untuk pengurus kebetulan sudah lengkap semua, Pak Teguh, mulai dari komisaris utama yang saat ini dijabat oleh Pak Dr. Haji Alimuddin Rizal, beliau Ketua Yayasan Unisbank juga, dan komisaris Bapak Yosef Erkedam, terus dirutnya saya Bu Dewi, dan direktur operasional Pak Tanto. Kebetulan di sini sudah lengkap semua dan kami memiliki visi dan misi yang sama. Ya, jadi kekompakan dalam internal dulu. Itu kita betul-betul bina. Jadi kita satu visi, satu misi, satu tujuan, sehingga tidak ada namanya konflik. Ya, dari internal itu kita solid dulu, nah kita baru ke marketnya. Gitu, Pak. Jadi dengan tim yang solid ini, dari pengurus manajemen yang solid ini, tentunya ke bawah juga ada second layer-nya direksi, mulai dari manajer, ada manajer bisnis, ada wakil manajer bisnis, ada pejabat eksekutif, Pak, itu yang membantu untuk tujuan ini, sehingga BPR Agung Sejahtera ini tumbuhnya cepat ya Pak, tumbuh besar, sehat, dan semakin dipercaya oleh masyarakat, terutama di Semarang dan di Jawa Tengah. Saya, Sasongko Tejo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kalau sasaran marketnya lebih kemana, Bu? Untuk marketnya kita ini kebetulan kantor pusat kita ini kita baru pindah Pak bulan Juni tahun 2000 kemarin ya 2021 kita pindah di kantor pusat di Jalan Pamulasih Raya nomor 101 ini. Kita memiliki kantor cabang di Boja ya, area Kendal ya Pak. Terus kita juga memiliki kantor kas di Soekarno-Hatta untuk area wilayah timur, bisa sampai dengan ke Pedurungan, Meranggen. Terus kita ada kantor kas juga di Ngalian. Ngalian itu marketnya bisa sampai dengan Mijen, karena Boja kita sudah ada kantor sendiri. Mijen sama daerah paling barat ya, daerah Kaliwungu itu. Terus untuk di kantor kas Kelut kita areanya bisa sampai di Ungaran. Jadi semua sudah termapping per area kantor masing-masing, Pak. Kemudian dengan kantor pusat Semarang ini kita karena kita berada di pusat kota, kita untuk areanya di pusat kota di Semarang, tentunya di dekat sini ya, kita kecamatan di Semarang Barat Pak, Semarang Barat, kita Semarang Tengah untuk marketnya di sekitar Semarang. Tidak menutup kemungkinan juga Pak, kita ada juga di Jawa Tengah, kita sudah ada market untuk sampai Blora. Oh, yang pertama. Iya, itu karena apa? Ada kredit pertanian itu karena campur tangan juga dari pemilik ya Pak, dari Bapak Mustafa yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan DPR Komisi 11. Kemudian pengawasan makin ketat dilakukan OJK. Ini bagaimana perkembangan BPR-nya? Iya betul sekali Pak, karena OJK itu sebagai pengawas BPR setiap setahun sekali dari OJK melakukan pengawasan untuk OTS ya Pak, langsung ke BPR. Tapi sekarang karena OJK itu sudah digitalisasi Pak, jadi semua laporan itu kita online.
kita laporan bulanan, ya, baik itu SLIK, Labul, terus ada juga yang baru ini dari OJK Opok ini Pak, dari OJK Opok yang disingkat Opok itu kita laporan setiap 2 minggu sekali. Jadi pengawasan OJK semakin ketat Pak. Ya, jadi dengan pelaporan, jadi OJK dalam pengawasan karena online ya Pak, sistemnya online itu mereka lebih efektif, efisien. Jadi begitu ada yang tidak pas itu, karena kita diawasi oleh OJK, kita juga punya pengawas, kita biasa komunikasi Pak. Jadi bisa langsung kalau memang tidak pas, tidak benar ya kita diarahkan. Jadi dengan senang sekali sih karena BPR ini diawasi oleh OJK, jadi kita pengurus tidak bisa main-main ya dalam mengelola suatu lembaga keuangan, terutama di BPR ini. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Saya kira mari kita coba. Penghargaan yang diraih DPR yang itu pimpin. Iya Pak, jadi ini terima kasih sekali BPR Agung Sejahtera dengan tim yang solid. Kita dari tahun 2018 kita mendapatkan penghargaan Infobank dari Infobank dengan predikat BPR yang sangat bagus Pak. Jadi di 2018, 2019, 2020, 2021 kita sudah 4 tahun berturut-turut mendapat penghargaan dari Infobank untuk BPR predikat sangat bagus. Kriterianya apa Bu sehingga bisa mendapat penghargaan? Ya, kriterianya itu ada pertumbuhan Pak, pertumbuhan baik itu di aset, di kredit, dan juga ada perbaikan atau penurunan NPL. Oh, yang kredit macam. Iya, terus ada CAR-nya juga, jadi tingkat kesehatannya semua dinilai Pak. CAR kecukupan modalnya bagaimana. Jadi semua tingkat kesehatannya itu dinilai semua, dan selama 4 tahun berturut-turut ini BPR Agung Sejahtera ini meningkat semua Pak, baik aset, kredit, tabungan deposito, aba, dan juga NPL-nya semakin baik karena turun. Dulu saya masuk awal itu NPL-nya masih di angka 7,23 Desember 2018. Posisi per Mei kemarin di angka 2,55%. Jadi ini kita harus mempertahankan Pak. Bahkan bisa lebih turun lagi. Niat mengurangi NPL-nya bagaimana itu? Mengurangi NPL kita ada penyelesaian kredit bermasalah Pak. Jadi untuk kredit macet, kalau memang sudah tidak bisa dilakukan dengan penyelesaian atau pendekatan secara kekeluargaan, kita jalan terakhir upayakan di lelang. Asetnya. Iya, untuk penjualan aset.
Dan rencana pengembangan PPRAS ke depan apa ini? Dan ada strategi. Ya, untuk pengembangan BPRAS ini karena sekarang sudah serba digitalisasi ya Pak. Jadi ke depan ini karena kita mau tidak mau dan harus kalau tidak mau ketinggalan atau terlindas ya. Kita ikut di era digitalisasi dengan tersistem semua Pak Teguh. Ya, jadi semua by sistem supaya ini lebih cepat ya, lebih efektif, lebih efisien, kerjanya juga lebih cepat karena sudah memiliki sistem. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti anterin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Kemudian ini Bu, sebagai DPR, Pak Mustafa ini perannya apa dalam pengelolaan BPRAS ini? Baik, terima kasih. Pak Mustafa ini sebagai pemegang saham pengendali di BPRAS ini saya mengapresiasi sekali karena beliau yang saat ini menjabat sebagai tadi anggota dewan di pusat ya Pak, membidangi Komisi 11, terutama ya beliau itu sudah memiliki info-info yang terkini, yang terupdate sebelum orang lain tahu. Jadi kita dari BPR itu bisa lebih tahu di awal sebelum perbankan lainnya tahu, lembaga keuangan lainnya tahu. Jadi kalau Pak Mustafa ini karena linknya atau jaringannya itu di pusat, jadi bisa sangat membantu sekali sehingga BPRAS ini menjadi besar, Pak. Ya, jadi semua link kita saat ini juga bekerja sama dengan PT SMF, itu yang menangani KPR di bawah langsung Kementerian Keuangan, Pak. Jadi Pak Mustafa ini saya terima kasih sekali banyak membantu sehingga BPRAS ini cepat Pak tumbuhnya, ya karena tadi dari linknya beliau dan dari informasinya beliau yang kalau kita tidak unggul, kalau kita tidak lebih dulu dari BPR yang lain ini kita malu Pak. Ya, jadi saya terima kasih sekali, saya bangga punya ini Pak Mustafa pemegang saham pengendali itu karena kita jadi lebih bisa cepat. Terus rencana kita juga ini Pak, ini baru core ya Pak untuk sistemnya kita baru mulai ya nanti dengan SEKP Kementerian Keuangan juga Pak. Jadi kita nanti salah satu BPR yang bisa memberikan kredit KUR karena yang selama ini di KUR itu hanya di bank umum. Nah, ini peran serta campur tangan dari Pak Mustafa ini Pak. Jadi saya sangat terima kasih sekali beliau support BPR Agung ini, BPR Agung Sejahtera ini untuk menjadi BPR yang sehat, yang besar, BPR sebagai pelopor nasional. Itu Pak Teguh. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Dan sebagai yang cukup dekat dengan Pak Mustafa, penilaian itu mengenai kepribadian beliau bagaimana? Pak Mustafa itu orangnya ini Pak tegas ya, tegas, terus semua harus serba cepat ya.
dan beliau itu tidak suka kalau melihat orang itu males-malesan. Ya, jadi intinya kerja, ada hasil, yuk kerja itu. Jadi Pak Mustafa itu benar-benar memberi motivasi untuk saya, ya, untuk semua yang ada di BPR Aku Sejahtera ini, bahwa kita bisa, ya, karena beliau itu luar biasa semangatnya, Pak. Jadi bisa nular kita kalau pas ke BPR Aku Sejahtera ini, memberikan motivasi, memberikan semangat, ya, yang luar biasa, sehingga ini tim kita ini solid. Ya, jadi semangatnya itu nular, Pak, ya, untuk bekerja, yang kerja keras, bekerja secara cerdas, ya hasilnya tentu pasti akan mengikuti. Beliau sosok yang menurut saya membanggakan sekali, meskipun beliau sibuk di anggota dewan, tapi beliau tetap perhatian atau memperhatikan BPR ini. Laporan day to day beliau juga aktif ikut, ya, jadi memantau ya. Iya, jadi ya perhatian itu Bapak ini, Pak Mustafa ini. Beliau apalagi di Komisi 11 sebagai contoh kan memiliki BPR, jadi jangan sampai kita yang di sini, apalagi pengelolanya, membuat BPR ini tidak berkembang, itu jadinya nanti malu. Jadi begitu ada Pak Mus, anggota dewan, BPR-nya harus tumbuh cepat gitu, Pak. Tumbuh besar, sehat, terutama kalau untuk tingkat kesehatan, kan. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Ada pengalaman berkesan selama membantu Pak Mustafa ini untuk BPR? Pengalaman berkesan, yaitu tadi Bapak itu orangnya andap asor, Pak. Jadi mau masuk, mau menyapa siapa aja, terus mau memberikan contoh, ya, beliau bahwa apa yang dilakukan beliau memang sungguh luar biasa. Tidak pernah ada, saya melihat beliau itu tidak ada capeknya, Pak. Apalagi beliau kan kalau pas reses di sini, habis reses terus ke BPR juga. Jadi saya berkesan sekali beliau itu kok nggak ada capeknya. Jadi semangat terus. Jadi saya ikut semangat, Pak. Jadi nggak ada capeknya. Jadi beliau kalau kita mau bekerja, berusaha sungguh-sungguh mau menjalankan, pasti hasil itu akan mengikuti. Dan beliau juga komitmen sekali kalau kita memang yang mau betul-betul bekerja keras dan menghasilkan, beliau selalu memberikan penghargaan. Kemudian saran dan harapan Ibu untuk Pak Mustafa sebagai anggota DPR saat ini apa, Bu? Beliau saat ini menjabat sebagai anggota dewan. Ya, tadi beliau kan sering terjun langsung ke masyarakat, ya, pertahankan untuk sikap andap asornya dalam membantu masyarakat, terutama itu tadi, Pak, salah satu contoh itu pertanian juga, ya, Pak. Pertanian itu kita berikan kredit, jadi mereka supaya mendapat penghidupan yang layak, ya, jadi ada peningkatan kehidupan. Jadi Bapak tetap melayani masyarakat yang kecil,
Jadi meningkatkan pendapatan untuk masyarakat yang kecil dan tetap andap asor. Karena beliau kalau di masyarakat itu kan bisa ngomong, bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, Pak. Bisa menyesuaikan. Jadi ya saya apresiasi sekali terhadap Pak Mustafa ini, karena memang bisa masuk di masyarakat kecil. Orang cilik ya Bu ya. Iya, betul. Dan harapan Ibu untuk kelanjutan pengabdian Pak Mustafa ke depan ini apa kira-kira nanti? Harapannya ya Bapak tetap ini, Bapak karena di anggota Dewan yang membawa bidang perbankan, ya memperjuangkan ini Pak. Kita BPR itu orang masih menganggapnya sebelah mata, karena BPR itu apa? Gitu Pak. Jadi mereka bank umum, nah yang nggak tahu kan taunya bank umum, padahal BPR ini kita juga bank juga ya Pak, Bank Perkreditan Rakyat. Jadi dengan adanya Bapak di anggota Dewan ini bisa mengangkat Bank Perkreditan Rakyat ini, BPR ini, untuk diakui juga Pak di masyarakat Indonesia. Jadi karena kita ibarat dianaktirikan, kalau orang bilang itu. Padahal kita bank juga, bank dalam negeri. Perhatikan gitu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi dengan kami di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Juga bisa memberi inspirasi untuk pemirsa. Kami mengucapkan terima kasih Bu Dewi. Akhirnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.